Zulkarnain bernama Zohan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zohan Andrew. Tanpa basa-basi, Zohan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zohan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zohan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zohan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zohan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Oh. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon.
Tengku Sehan kan, Si korban ini ya? korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya situ, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang tuh ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu
Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Sabtu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Lembur itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres tadi. Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban, yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang Taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal itu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia, Bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Udah berbulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga.
Namanya M1 M Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang mendapati luka-luka di bagian mana aja bang? nah, kita ngomong di sini kok ya Berapa jahitan bang itu bang? 4. Pada luka terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Bukan ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Jadi kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian lain. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh, tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal Pak. siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya? bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjutkan. Lu sempat melapor kemana aja bang? Ke PM itu sama Polres Tabes. Lu tadi sudah jadi MP ya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali. Ah, iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sempat libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini,
itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu
memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun
setelah kita singgung kemarin, apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Pasir Sati tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal Empat. siapa, Bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Bang, Kejadian itu ya? Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Lu sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Sabit. Tapi di DMP nya? Jadi malam itu di Polres Sabit. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan kemudian kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, bakar ikan di situ.
Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, dia ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pigi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endru dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah.
Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke pagi aja dan hasil pemeriksaan saat dilimpahkan. Kalau diterima, kami terima. Proses dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifa. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifa mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifa Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban.
Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna Akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan, korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbi, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbi, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbi keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu belalanya di pintu Tasbi yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya jadi turunlah orang ini sekalian. Andrew datang ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi muter balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit, kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh.
ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Junani tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Pun J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, iya. Dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang udah mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantang karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Yaudah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Yaudah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini J. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis sama Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew.
Tengku Sehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Endru merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Sehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Endru yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, bulan yang lalu. Apa? Bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain. Ada. Yang dipukul juga. Namanya M. Zuan Endru Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang. Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? What? Itu pada akhirnya abang dapatin luka-luka di bagian mana aja bang? Nah, luka di sini kok ya. Berapa jahitan mana sih bang? 4. 4 jahitan. Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga? Enggak. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya simetris. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Tasbih 1 itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Siapa yang kenal siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya? bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga.
Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres. Tapi sudah di MP. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Jumat. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu
memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jopan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena
dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliahnya itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan 2 terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jovan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil 2 terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari TSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasik satu tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Si
Itu ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenalnya siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi Terus sempat melapor kemana aja? ke PM itu sama Polres tadi. Terus tadi di DMP-nya. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira adakah dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu Di rumah pacarnya, Bang? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Dirame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit,
kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya Kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipon, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini, mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endro dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya kami ketimbangkan ke pagi aja dan hasil pemeriksaan saat timbangan. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endro. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku.
Kemudian 2 orang keluar dari mobil, 1 diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat,
Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan, keluarlah orang ini refreshing, keluar. 3 mobil memang, waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang. Keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE, mau keluar ke komplek Tasbih. Keluar katanya mau jalan, mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ. Ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih, yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya situ, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh 2 mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantem karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan
dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu ya Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukulnya juga. Tengah buat laporan. Tahu itu berapa ya? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil deh ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Ada tujuan? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah. Itu pada akhirnya abang mendapatkan luka di bagian mana aja bang? Nah, lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Percaya. Sudah seputar juga. Ya. Mana sini?
Untuk kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari KSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu kasih saat itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar dua orang, keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ya, ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal Pak. siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu oleh pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres kami. Terus tadi sudah jadi MC nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ah, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya waktu saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana 2 orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini
namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada 2 laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat 2 perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi 2 kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena 2 saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya
usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Syehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya.
Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Shehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Rumah dulu mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasik 1 tuh tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga aku kan pas keluar tanya ada apa ini karena juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain tiba ada lagi ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Dan dulu pernah satu sekolah pas di situ. Bang, Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM dulu sama Polres Tabes. Tadi di DMP-nya? Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini, Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan kemudian kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacar, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya jam 11 hampir kok nggak salah lewat.
bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan, keluarlah orang ini repressing, keluar 3 mobil memang, waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke, katanya mau jalan, mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, kalau keluar ke Ipon gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah, orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke mati aja ya. Hasil pemeriksaan saat dilimpahkan ke kalau diterima kan diterima proses di sini. Dan ini kapan dibuat?
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Kompleks Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, Pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu di rumah pacarnya itu? Enggak, di rumah saya. Oh. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Kompleks Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Kompleks USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Kompleks Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu,
waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon di WA, diajak jumpa, dia ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon Jun? Ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditunggukan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh udah mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda karena gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Endru anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Endru, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan, nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu
Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sekali Bu? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam Abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil Abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat Abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang Taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang Abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia, Bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Lapor.
Namanya M1 M Putra. Taruna Akmil deh ya bang. Anaknya Kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapatin luka-luka di bagian mana aja bang? nah lukanya emang di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Berapa jahitan? Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Bukan ya? Udah CT juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya simetris. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang membicarain? Tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja bang? Ke PM ini sama Polres Tami. Terus tadi sudah jadi MP ya? Jadi malam itu di Polres ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali Pak. Ah, iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini,
itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu
memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun
setelah kita singgung kemarin, apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari TSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi itu pasti saat itu tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga kan. Pas keluar tanya ada apa ini, karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain, tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Bang, Kejadian itu ya? Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Berarti di DPP-nya? Jadi malam itu di Polres Kalian ini, kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya, Bang? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Di rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ.
Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya, Gapura pertama. Terus dibilang si JE itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian Andrew datang ditariknya adiknya, udah kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah, jangan ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endru dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah.
Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan ditimbangkan ke mati aja dan hasil pemeriksaan saat timbangan. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifa. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifa mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifa Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban.
Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbi, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbi, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbi keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbi yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi muter balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan, balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit, kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya.
Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipun itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipun tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Junani tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipun J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipun itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, iya. Dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Ipun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang tua mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Ipun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini J. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja Bang. Jadi di Polres tadi. Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew.
Tengku Sehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Endru merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Sehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Endru yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, bulan yang lalu. Apa? Bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga. Kenapa? Lu tahu itu berapa ya? Namanya M. Zuan Endru Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Iya. Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang gitu? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Luka nggak bang? Wah. Itu pada akhirnya abang mendapati luka di bagian mana aja bang? Nah, lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah situ juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Tasbih 1 itu, tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenal ini siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya? bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga.
Jadi sekarang baru lagi terus. Lu sempat melapor kemana aja? Ke PM dulu sama Polrestabes. Polrestabes lebih DMP ya? Jadi malam itu di Polres ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban
Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jopan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku?
Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliahnya itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan 2 terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jovan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil 2 terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mengantar kawan dulu dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Deputasi 1 tuh tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak pas keluar tanya ada apa ya karena dia juga terlalu ada yang mau bicarain ada apa yang mau bicarain tiba ada lagi keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18
Februari. Sekitar pukul Sekitar pukul jam 11 malam. kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa kenal? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenal ini siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjutkan. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tami. Terus tadi di DMP nya? Jadi malam itu di Polres ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacar, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu Di rumah pacarnya ya? enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini.
Pigi lah, orang ini pigi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan, balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya. Adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipun itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipun tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipun J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit. Mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipon, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endro dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu Akmil. Makanya tadi kan dilimpahkan ke pagi aja dia hasil pemeriksaan saat limpahkan kemarin. Kalau diterima kan diterima, proses dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endro. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya.
Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Kompleks Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Kompleks Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Kompleks USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Kompleks Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan.
Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama Sipun. Sipun ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil masih di mobil abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini turunlah orang ini sekalian Andrew datang ditariknya adiknya udah kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah lagi nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe paling 1,5 menit setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya ribut lah di situ ditarik masuk lah sini pigilah orang ini pigi muter balik lagi ke rumah nggak jadi rawan balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut ini masalahnya, orang dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah ya nggak apa-apa nanti ku jelaskan sama Kak Manda kan gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame orang tuh nggak mau nunggu orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh udah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa kan. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan.
Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis sama Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya pernah jumpa dia, Bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, beberapa bulan yang lalu. Apa? Beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Nggak buat apa-apa. Tahu itu berapa ya? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dia ya, Bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang, Bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa langsung mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah, Bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya, Bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa, Bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak, Bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapat luka di bagian mana aja, Bang? nah, lukanya di
di sini kok ya Berapa jahitan mana tuh bang? 4. Ada jahitan terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah dulu. Sudah setuskan tuh bang? Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Jadi kalau kita lihat otak seharusnya simetris, ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar dua orang, keluar juga kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal Pak. siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas itu. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Hmm. Jadi sekarang baru dilanjut Terus sempat melapor kemana aja? ke PM itu sama Polres Tami. Terus tapi sudah jadi MC-nya? Jadi malam itu di Polres ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Baik rekan Ratu dan juga Tribuners, ya terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana
dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Artinya dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap
Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh, tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya? Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? PM itu sama Polres Tabes. Tapi kejadian ini. Jadi malam itu di Polres kalian ini. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pemulihan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sekali Ibu? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya, Bang? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Syehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Syehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa
dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama Sipun. Sipun ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian Andrew datang ditariknya adiknya, udah kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi muter balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit, kalau nggak salah orang tuh ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban.
kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi baru kami tahu akil. Makanya kami kan dilimpahkan ke Madi aja dan hasil pemeriksaan saat dilimpahkan ke Madi. Kalau diterima kan diterima, proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifa. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifa mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifa Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya.
Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu Di rumah pacarnya itu? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun kenapa bang diganggu-ganggu, ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat, bergeraklah orang ini dari sini mau keluar. Rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing, keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ. Ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama. Kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya. Adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipon, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Andrew, kau yang ini, mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang tuh dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar.
J, sorry lah J ya kalau Sipun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang.
di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Apa? 2 bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga. Lapor. Lu tahu itu berapa ya? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna akmil dia ya bang? Anaknya Kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapatin luka-luka di bagian mana aja bang? nah, lukanya emang di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada luka terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Deputasi 1 tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya. Ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal Pak. siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Lu sempat melapor kemana aja? PM ini sama Polrestabes. Terus habis itu jadi MP nya? Jadi malam itu di Polres. Kalian ini, kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali. Ah, iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sempat libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk,
tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya, dan
membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga
dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi itu pasti saat itu tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya, karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain. Tiba-tiba ada lagi keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu Siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Terus habis di DMP-nya? Jadi malam itu di Polres Kalian ini
Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya ya, Pak? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Di rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si JE itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon Jun? Ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah.
Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endru dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Oke, berarti kan ditimpakan ke pagi aja dan hasil pemeriksaan saat timbangan. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endru. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Endru. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan.
Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna Akmil bernama Zuan Endro, melainkan adik Endro yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna Akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari Komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke Komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan.
Andrew masih di situ, dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya. Adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda karena gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan, nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya, ya udah kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali.
Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban, yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga. Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada tujuan? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun belum ngomong apa-apa lah. Pukulnya Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapat luka di bagian mana aja bang? nah lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Berapa jahitan? Terus? Terus di sini kemarin buka. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Sudah sebutkan juga? Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari KSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasbih 1 itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa
yang mau dibicarain. Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul Sekitar pukul jam 11 malam. kalau semua yang terjat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa? Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal Pak. siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu kawan pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Hmm. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Terus habis di DMP nya. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ah, ya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sekali ibu? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya waktu saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana 2 orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada 2 laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian.
pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok
untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Syehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi.
pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasbi 1 tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini, karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain. Tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang penangis siapa bang? Hah? Yang abang penangis siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Lo sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Tadi di DMP ya? Jadi malam itu di Polres Ya ini deh. Kira-kira adakah dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbi, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbi, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbi keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbi yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu.
turun kalau keluar pun gitu lah, keluar, alihkan keluar, dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ, dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turun lah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian itu hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pergi lah, orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Oke, berarti kan ditimbangkan ke pagi aja ya. Hasil pemeriksaan saat timbangkan kemarin. Kalau diterima kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat?
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Kompleks Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Kompleks Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Kompleks USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Kompleks Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu,
waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh udah mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda kan gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh udah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah. Pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Endru anak saya berangkat ke Magelang ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Endru, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu
Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sekali libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana kalau di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang Taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal itu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya pernah jumpa dia, Bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Apa? 2 bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Tengah buat apa?
Boleh tahu siapa namanya, Bang? Namanya M. Putra. Taruna Akmil deh ya bang. Anaknya Kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun belum ngomong apa-apa lah. Mukulnya Sebelumnya ada bermasalah bang. Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya, Bang? ada. Itu ada. Itu karena apa, Bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Bosnya nggak, Bang? Wah, Itu pada akhirnya abang mendapati luka-luka di bagian mana aja, Bang? nah, lu tahu ngomong di sini kok ya Berapa jahitan mana tuh, Bang? 4. Ada jahitan. Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak sarafnya simetris, ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasisat itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar dua orang, keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh, Bang. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang, Bang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang, Bang. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, kejadian itu ya? bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Lu sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Lu tadi sudah jadi MC-nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ah, ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Baik rekan Ratu dan juga Tribuners, ya terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini,
itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Artinya dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu
memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun
setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi berputasi saat itu tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga kan. Pas keluar tanya ada apa ini, karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain, tiba-tiba ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu Siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Dulu pernah satu sekolah pas di situ. Bang, Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilakukan. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres tadi. Tadi di DMP. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan keputusan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Pergi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ.
Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini itu sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ditanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endru dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah.
Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke kembali aja dan hasil pemeriksaan saat dilimpahkan kembali. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifa. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifa mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifa Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban.
Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu di rumah pacarnya ya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, "Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon." Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat, bergeraklah orang yang dari sini mau keluar. Rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh.
ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Junani tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Pun J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, iya. Dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ. Dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalanglah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang tuh dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Yaudah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Yaudah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin ke Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Cemburu itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew.
Tengku Sehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Endru merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Sehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Endru yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, bulan yang lalu. Apa? Bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga. Namanya M. Zuan Endru Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa tujuan? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun belum ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Lumpaknya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapat luka-luka di bagian mana aja bang? nah, lukanya emang banget. Di sini kok ya Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada luka. Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah gitu. Sudah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya simetris. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasbih 1 tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas di situ. Iya. Bang, kejadian itu ya? bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi
sempat melapor kemana aja? PM itu sama Polres Tabes. Polres Tabes di DMC. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sekali libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana
korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena
dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan 2 terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil 2 terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi itu kasih satu tuh tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak pas keluar tanya ada apa yang karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya? Ada apa yang mau dibicarain tiba ada lagi keluar ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Si
Itu ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal Pak. siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Bang, Kejadian itu ya? Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru pulang. Lu sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tadi. Tadi di DMP ya? Jadi malam itu di Polres Tadi. Ya ini deh. Kira-kira adakah dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sempat libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya, Bang? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit,
kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya Kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ, si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh, Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipon, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endro dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu Akmil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke pagi aja dan hasil pemeriksaan saat limpahan. Kalau diterima, kami diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endro. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku.
Kemudian 2 orang keluar dari mobil, 1 diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat,
Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan, keluarlah orang ini repressing, keluar. 3 mobil memang, waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang. Keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE, mau keluar ke komplek Tasbih. Keluar katanya mau jalan, mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ. Ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih, yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya situ, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun ini. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini, mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan
dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Lembur itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Jadi sebelum Ade ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Tengah buat laporan. Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Ada tujuan? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah. Itu pada akhirnya abang mendapat luka di bagian mana aja bang? Nah, lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan. Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah dulu. Pecah ya? Udah setuskan juga. Udah. Mana hasilnya?
hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu, ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan, ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari TSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasik satu itu, tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar dua orang, keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain. Ya, ada apa yang mau dibicarain? Tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya. Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Hmm. Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tami. Terus habis itu jadi MP nya. Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ah, ya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam Abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil Abang dengan siapa, Bang? Sama kawan Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? dan kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana 2 orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan.
pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada 2 laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat 2 perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi 2 kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena 2 saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari
dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Syehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban dihadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini dilakukan
diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Shehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak pas keluar tanya ada apa ini karena juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain tiba ada lagi ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu Siapa kenal? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas di situ. Iya. Bang, Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilakukan. Gue sempat melapor kemana aja? Ke PM dulu sama Polres Tabes. Tapi sudah jadi MC-nya? Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira adakah dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacar, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Igi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan.
Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak diganggu-ganggu sama Sipun. Sipun ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil masih di mobil abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini turunlah orang ini sekalian Andrew datang ditariknya adiknya udah kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah lagi nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya ribut lah di situ ditarik masuklah sini pigilah orang ini pigi muter balik lagi ke rumah nggak jadi rawan balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban.
Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Oke, berarti kan ditimbangkan ke mari aja ya. Hasil pemeriksaan saat timbangkan ke Kalau diterima kan diterima prosesnya. Dan ini apa dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil.
Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu Di rumah pacarnya ya, Bang? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan si korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu belalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang tuh ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si
si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya, udah kok jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang udah mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda karena gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sempat libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana kabar di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya
diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Apa? 2 bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukul juga. Udah nggak boleh. Luka itu berapa ya? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna akmil dia ya bang? Anaknya kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapatin luka-luka di bagian mana aja bang? nah, lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Coba situskan coba. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari deputasi 1 itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga kan. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, kejadian itu ya? bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polrestabes. Polrestabes udah jadi MP nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ah, ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama setelah libur?
Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah
terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu.
Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu dari mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku? Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau antar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi saat itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar dua orang, keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi
sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Tadi di DMP-nya. Jadi malam itu di Polres. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan dan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi di Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya,
chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endro dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya kami ketimbangan ke mari aja dan hasil pemeriksaan saat timbangan. Kalau diterima, kami terima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endro. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Endro. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan,
Ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna Akmil bernama Zuan Endro, melainkan adik Endro yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna Akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, Pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat, bergeraklah orang yang dari sini mau keluar. Rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari Komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke Komplek Tasbih. Keluar katanya mau jalan, mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ. Ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama. Kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, gapura pertama. Terus dibilang si itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon.
Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun-turun, keluar pun gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pergi lah, orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, iya. Dikejar si Juna inilah ke rumah sakit. Mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang itu sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh.
Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis sama Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres tadi. Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah. Itu pada akhirnya abang mendapat luka di bagian mana aja bang? Nah, lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya simetris, ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau kantor kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Tasbih 1 tuh. Tiba-tiba aku dicegat.
sama mobil. Misalkan harus dicegat keluar dua orang, keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Dua orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu kawan pernah satu sekolah pada situ. Iya. Bang, Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres tadi. Terus habis di DMP nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali. Ah, iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam Abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil Abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada
yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada 2 laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat 2 perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi 2 kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena 2 saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu.
keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Syehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliahnya itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaannya.
melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasik itu tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak pas keluar tanya ada apa ini karena dia juga ntar lah ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain tiba ada lagi keluar langsung dipukulnya aja begitu Berapa orang yang mukulnya? Ada 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu Siapa kenal? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenal ini siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, Kejadian itu ya? Bang ini kan ternyata kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjutkan. Lo sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Tadi di DMP nya? Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira adakah dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah pacarnya ini sudah dari SMP dia pacar, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah di rumah saya pernah ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbi, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbi, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota.
Pas di simpang pintu Tasbih, keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya, nah, gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun kalau keluar Ipon gitu lah, keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pergi lah, orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari Kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke pagi aja ya. Hasil pemeriksaan saat limpahkan ke kalau diterima kami terima proses dan ini kapan dibuat?
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Kompleks Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya ya, Pak? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Kompleks Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Kompleks USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Kompleks Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu,
waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama cerita lah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh 2 mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda kan gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Endro anak saya berangkat ke Magelang ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Endro, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu
Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang Taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi, Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada. Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. Nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya pernah jumpa dia, Bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Kita nggak buat apa-apa.
Boleh tahu siapa namanya? Namanya M. Putra. Taruna Akmil deh ya bang. Anaknya Kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Ada tujuannya? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya Sebelumnya ada bermasalah bang. Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang mendapatkan luka-luka di bagian mana aja bang? nah, lukanya memang di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada luka. Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Percaya. Sudah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari KSB. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu kasih saksi tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang mau bicarain. Ya, ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh, Bang. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Kita pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa Benar. Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, kejadian itu ya? bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut Gue sempat melapor kemana aja? ke PM itu sama Polres Bandung. Terus habis itu jadi MC nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan, Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? ada kawan. Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini,
itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Artinya dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan taruna di Magelang, melainkan adik dari taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu
memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku? Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun
setelah kita singgung kemarin, apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi reputasi saat itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang mau bicarain. Ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Siapa yang kenal? Siapa, Bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Dulu pernah satu sekolah pas di situ. Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Gue sempat melapor kemana aja? PM itu sama Polres Tabes. Tapi jadi MC-nya. Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ.
Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi Taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya situ, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Endru. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini, mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endru dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah.
Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kan dilimpahkan ke pagi aja ya, hasil pemeriksaan saat limpahkan ke Kalau diterima kan diterima, proses dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifa. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifa mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifa Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban.
Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pergilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pergi, habis itu di rumah pacarnya ya, Pak? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, "Dek, si KUK diganggu-ganggu sama si Ipon." Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat, bergeraklah orang yang dari sini mau keluar. Rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 13 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh.
ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Junani tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Pun J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut-ikut, ini masalahnya orang udah mukul kok gitu. Baliklah si Juna nih, balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantang karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini J. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew.
Tengku Sehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Endru merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Sehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama dua teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar dua orang, di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Endru yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Apa? 2 bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain. Ada. Yang dipukul juga. Namanya M. Zuan Endru Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapat luka-luka di bagian mana aja bang? nah, betul, di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Berapa jahitan? Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Tasbih 1 itu, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga aku kan. Pas keluar tanya ada apa ini? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya. Ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Siapa Yang yang kenal siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, kejadian itu ya? bang ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak ada titik temunya juga.
Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja? PM itu sama Polres Tabes. Polres Tabes di DMP ya? Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Sabtu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Kawan. Baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu
memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena
dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan 2 terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil 2 terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu kasih sakit tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya, karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain. Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Saya benar. Situ ada sekitar 6 orang lah.
Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Bang, Bang, ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi terus. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Polres Tabes di DMP nya. Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya ya, Pak? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kalau nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu belalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, kalau keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah dik kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya, ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda
nelpon adiknya. Adiknya ini kawan si Jopan, kawannya Kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu-ganggu pacar Bang Hendro. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit. Mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Ipon, kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Hendro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalanglah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Endro dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akil. Makanya berarti kita ditimbangkan ke pagi aja dan hasil pemeriksaan saat timbangan. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Endro. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku.
Kemudian 2 orang keluar dari mobil, 1 diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam 10:30 orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Andrew kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat,
bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun-turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil masih di mobil abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini turunlah orang ini sekalian Andrew datang ditariknya adiknya udah kita udah pulang udah nggak usah bikin masalah lagi nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya ribut lah di situ ditarik masuk lah sini pigilah orang ini pigi muter balik lagi ke rumah nggak jadi rawan balik lagi. Nah orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun ini. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini, mau ditumbukkan di situ, dihalanglah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J, sorry lah J ya kalau si Pun yang salah ya nggak apa-apa nanti ku jelaskan sama Kak Manda katanya gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh sudah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi Andrew, abang jujur, abang memang ada mukul atau enggak supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa. Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan
dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini Dik. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Selasa. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK Wisnu. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang. Di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi Bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain? Ada. Yang dipukul juga? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba Deli Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Ada dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Bosnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapat luka di bagian mana aja bang? nah lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. 4 jahitan. Terus? Terus di sini kemarin luka. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah dulu. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya?
hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak sarafnya seperti itu, ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau antar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari pintu Tasik 1 tuh tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar dua orang keluar juga aku kan pas keluar tanya ada apa ini karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya, ada apa yang mau dibicarain tiba-tiba ada lagi keluar ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh begitu. Berapa orang yang mukulnya? Dua orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada dua mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Siapa benar? Itu ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas SMP. Iya. Bang, bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru lagi. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tami. Terus habis di DMP nya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Rabu. Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? Sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan.
pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada 2 laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat 2 perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi 2 kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan ke depannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jovan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena 2 saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang Taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari
keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Syehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga, dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu, Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban dihadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini dilakukan
diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Shehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Antar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Deputasi 1 tuh tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga aku kan pas keluar tanya ada apa ini karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Benar. Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas di situ. Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Lo sempat melapor kemana aja? Ke PM dulu sama Polres Tabes. Polres Tabes lebih DMP ya? Jadi malam itu di Polres Tabes. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Berdampak sekali, Pak. Iya. Gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah. Pigi, habis itu di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Dirame lah ini semuanya, rame bakar ikan itu. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban. Nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Endro ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan.
Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kak Upa diganggu-ganggu sama Sipun. Sipun ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang ini dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini refreshing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia namanya Manda, ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pergi lah, orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini, terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kau kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, iya. Dikejar si Juna inilah ke rumah sakit. Mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kalau nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini. Mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil.
Ya, setelah tanya lagi, baru kami tahu akhir. Oke, berarti kan dilimpahkan ke pagi aja ya, hasil pemeriksaan saat limpahkan kemarin. Kalau diterima kan diterima proses Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU, Tengku Sehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Sehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan. Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya.
Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacarnya, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya itu? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbih juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pergilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Si Ipon, kenapa bang diganggu-ganggu? Ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat. Bergeraklah orang yang dari sini mau keluar, rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar. 3 mobil memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbih, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbih, keluar ke katanya mau jalan mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbih keluar pula lah siapa dari situ, ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbih yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh lah pintu. Turun, keluar ke Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulin sini, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah Dik, kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia yang ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit, mau dihajarnya si Pun itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ, dimaki-makinya si Pun, kau rupanya yang salah, yang ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah sama mamanya si Juna ini di situ waktu itu sama pacarnya. Udah kau jangan ikut ini masalahnya, orang tuh dua mukul kok gitu. Baliklah si Juna ini balik kemari lagi ke tempat bakar-bakar. J,
J, sorry lah J ya kalau si pun yang salah, ya nggak apa-apa, nanti aku jelaskan sama Kak Manda kan gitu. Nah selesai dari situ, selesai diobati, ini mungkin dijahit, pulanglah orang itu. Yang setahu kami orang itu langsung ke Sunggal. Nah di Sunggal karena banyak kejadian waktu itu begal, kalau nggak salah ada geng motor, di situ rame, orang tuh nggak mau nunggu, orang tuh ke Poltabes. Laporlah orang tuh ke Poltabes. Lapor ke Poltabes, bla 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 bla. Siapa mungkin saat itu belum diminta keterangan atau udah, tapi nggak tahu. Tapi jelas orang tuh udah lapor di Poltabes. Kembali dari situ pulanglah, pulang selesai. Saya pagi jam 5 ngantar Andrew anak saya berangkat ke Magelang, ke pesawat. Naik pesawat kan saya antar sudah. Waktu itu mesti saya tanya lagi, Andrew, abang jujur, abang memang ada mogol atau enggak, supaya ayah tahu macam mana memposisikan. Enggak ada ya, abang hanya narik DJ waktu itu berantam karena takut nanti siapa itu kenapa kali, abang tarik, abang bawa ke mobil, dia yang mukul. Ya udah, berarti betul abang nggak ada ini kan? Nggak ada ya, adik J mukul. Abang nggak ikut-ikutan, abang juga tahu abang sih sekarang siapa kan? Abang kan sensitif ya. Ya udah, kalau memang itu. Kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Pasca penganiayaan, Shehan melaporkan anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain, sekaligus Taruna Akmil, Zuan Andrew, ke pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini terjadi diduga dipicu oleh masalah asmara dengan seorang wanita. Pacar terduga pelaku sempat bercerita mengenai perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. Sang pacar mengaku sering diganggu oleh Shehan. Terkait kasus ini, ayah terduga pelaku, Kompol Zulkarnain, buka suara. Ia membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban. Namun pelakunya bukanlah Zuan Andrew Taruna Akmil, melainkan sang adik bernama Zofan. Zofan merasa geram mendengar pacar sang kakak sering diganggu oleh Shehan dan langsung lepas kendali ketika melihat korban. Pertemuan korban dan pelaku merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bertemu di jalanan saat tak sengaja melintas di jalan yang sama. Akibat penganiayaan ini, saudara, korban yakni Shehan harus mendapatkan luka yang cukup parah di bagian pelipis hingga harus dijahit sebanyak 4 jahitan. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa, Bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawanku perempuan sama kakaknya sama adiknya. Berarti berempat abang di mobil itu. Semester 4 kuliah di FK UISU. Jadi tadi gimana laporan di dalam? Ini tadi cuma mau menindaklanjutin aja, Bang. Jadi di Polres Korban penganiayaan yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Tengku Shehan Arifah mengaku mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Zuan Andrew. Tengku Shehan mengalami luka robek di bagian pelipis dan telah melaporkan kejadian ini ke Denpom 15 Medan. Zuan Andrew merupakan Taruna Akmil dan juga anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Tengku Shehan menjelaskan penganiayaan terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Tengku sedang mengantar temannya pulang. Saat itu korban bersama 2 teman wanitanya keluar dari komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya diadang oleh pelaku dan dari mobil tersebut keluar 2 orang.
di mana salah satu dikenal oleh korban yakni Zuan Andrew yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat aksi penganiayaan tersebut, ia harus mendapatkan 4 jahitan di bagian pelipis mata kiri. Setelah kejadian, ia sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari 2023. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna akmil, ia pun melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari. Ini di bagian mana aja yang abang kenal gitu? Udah nggak tahu lagi bang. Itu bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan. Berarti nggak ada, Tapi yang dari depan ini dia semua. Dia semua. nggak ada ngelawan ya? Dijegat langsung dipukul gitu ya? Dijegat langsung dipukul itu. Sebelumnya ada pernah jumpa dia bang? Terakhir jumpa dia kapan sebelum kejadian? Udah lama, 2 bulan yang lalu. Apa? 2 bulan yang lalu. Jadi sebelum adik ada juga yang korban yang lain Ada. yang dipukulnya juga. Udah nggak boleh. Lupa itu berapa ya? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna akmil dia ya bang? Anaknya kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa dibilang? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Pukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? What? Itu pada akhirnya abang mendapatkan luka-luka di bagian mana aja bang? Nah, betul emang di sini kok ya Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada jahitan terus? Pas itu. Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Mau ngantar kawan dulu dari tadi. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi satu tuh, tiba-tiba aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga enggak. Pas keluar tanya ada apa ya? Karena dia juga terang ada yang membicarain. Ya, ada apa yang membicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu loh. Begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa kenal? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang? Yang kenal siapa bang? Hah? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu pernah satu sekolah pas itu. Iya. Bang, Kejadian itu ya. bang ini kan teringatnya kasusnya tanggal 18 kemarin bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang bang? Kemarin itu kan dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak jalan. Karena titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilanjut. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polrestabes. Tapi sudah jadi MP ya? Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan pukulan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali. Ah, ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah, tapi jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Saya kemarin seharusnya dari Senin sampai Jumat masuk, tapi
tapi saya cuma masuk hari Selasa, hari Kamis apa Bang, waktu di dalam abang di dalam mobil ya pada saat itu. Di dalam mobil abang dengan siapa bang? sama kawan. Itu kawan perempuan apa kawan perempuan? Ada kawan. Baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Baik rekan Ratu dan juga Tribuners, ya terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini menurut ayahnya ini saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya, dan
membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini. Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasanya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini. Kemarin memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang menurut pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga
dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah? Ya, untuk terduga pelaku Jovan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, penganiayaan mahasiswa UISU Tengku Syehan terjadi pada Sabtu 18 Februari malam. Saat itu mobil korban diadang oleh mobil dua terduga pelaku yakni Zuan dan Zofan. Diketahui aksi penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Saat mobilnya diadang, korban mengaku mengenali Zuan lantaran Zuan merupakan teman sekolahnya. Aksi penganiayaan ini dilakukan dipicu oleh masalah asmara. Pacar Zuan disebut sering diganggu oleh Syehan. Untuk aksi penganiayaan ini, korban mendapatkan luka di pelipis kirinya hingga harus dijahit. Ayah terduga pelaku juga sudah membenarkan anaknya melakukan penganiayaan. Meski sang ayah membantah Zuan yang merupakan taruna Akmil yang melakukan, ia menyebut yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adik Zuan bernama Zofan. Mau ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari Bekasi saat itu tiba-tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga kan pas keluar tanya ada apa ini karena dia juga terang ada yang mau dibicarain ada apa yang mau dibicarain tiba-tiba ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Ada orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu? Siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa, Bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Dulu pernah satu sekolah pas SMP. Bang, Bang, ini kan teringat kasusnya tanggal 18 kemarin, Bang. Ini kok baru dilaporkan sekarang, Bang? Kemarin itu dilaporkan. Ke? Karena kemarin itu kan udah kayak ada mau berdamai, tapi nggak ada titik temunya juga. Jadi sekarang baru dilakukan. Terus sempat melapor kemana aja? Ke PM itu sama Polres Tabes. Polres Tabes di DMP ya?
Jadi malam itu di Polres. Ya ini deh. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan perkuliahan kita dengan kejadian ini? Dampak berdampak sekali, Pak. Ya, gimana? Jadi saya minggu lalu seharusnya mulai kuliah. Jadi sering izin gara-gara kepala saya sakit kali. Berapa lama sih Pak libur? Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, pigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Pigi, habis itu Di rumah pacarnya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya karena ketemu di Tasbi. Di Tasbi 1, komplek Tasbi. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Jopan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di komplek Tasbi juga. Jadi rame lah ini semuanya, rame bakar ikan di situ. Jadi pulanglah dia ngantar pacarnya itu. Pacarnya waktu orang itu ketemu, dia cerita kalau dia diganggu-ganggu sama si Ipon. Ini si Tengku Sehan ini nama aliasnya Ipon. Nah, Tengku Sehan kan korban, nama aliasnya Ipon. Jadi orang ini taunya namanya Ipon. Jadi kasih taunya lah sama ceritalah pacarnya ini sama Endro kalau dia diganggu-ganggu sama isi Ipon di WA, diajak jumpa, diajak ini. Jadi si Andrew ini karena dia merasa dia sekarang posisi taruna, tidak dia bisa bermasalah. Selesai ngantar itu, pigilah dia ke tempat adiknya ini yang lagi bakar-bakar ikan. Adik kandung Bang? Adik kandungnya sama kawan-kawannya. Ceritalah dia di situ, Dek, si Kaupa diganggu-ganggu sama si Ipon. Si Ipon ini orang dikenal karena satu sekolah. Sipun kenapa bang diganggu-ganggu, ya udahlah biar aja lah bang, udah nggak usah bang urusin itu urusan adik lah nanti kalau ketemu gitu ya kan. Udah bakar-bakar ikan orang tuh makan apa semuanya. Jam 11 hampir kok nggak salah lewat, bergeraklah orang yang dari sini mau keluar. Rencananya habis bakar-bakar ikan keluarlah orang ini repressing keluar 3 mobil. Memang waktu itu orang tuh nggak salah 7 orang atau 6 orang keluar tuh dari komplek Tasbi, dari blok EE mau keluar ke komplek Tasbi. Keluar katanya mau jalan, mau keliling ke kota. Pas di simpang pintu Tasbi, keluar pula lah siapa dari situ. Ketemulah orang itu delalanya di pintu Tasbi yang Gapura pertama, kalau nggak salah situ Sawitan ya. Nah, Gapura pertama. Terus dibilang si J, itu mobil si Jopan ini, itu mobil Ipon. Di stop orang itulah mobilnya, turunlah si J, yang duluan turun kalau nggak salah si J, ada Patir, ada si Abi. Jadi si Abi ini turun, mobilnya di situ diketok orang tuh pintu. Turun kalau keluar Ipon gitu lah. Keluar, alihkan keluar dikasih lah digas sama anak saya yang si Jopan. Andrew masih di situ dikasih sama Jopan di mobil, masih di mobil. Abis itu ditengoknya udah dipukulnya situ, turunlah orang ini sekalian. Andrew datang, ditariknya adiknya, udah kita udah pulang, udah nggak usah bikin masalah lagi, nanti ada masalah gitu. Nah kejadian tuh hanya 1 menit, nggak nyampe, paling 1,5 menit. Setelah itu udah di ini, yang di dalam mobil si Ipon ini ada pacar dia, namanya Manda. Ada kakak pacarnya namanya Nisa. Ada adiknya satu lagi kalau nggak salah namanya Jula atau siapa yang umurnya 12 tahun. 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi udah ngapain kalian pukulnya? Ribut lah di situ, ditarik masuk lah sini. Pigilah orang ini pergi, muter, balik lagi ke rumah, nggak jadi rawan. Balik lagi. Nah, orang ini udah masuk sini terus ke rumah sakit. Kalau nggak salah orang itu ke rumah sakit. Nah, waktu mungkin perjalanan ke rumah sakit, kakaknya ini si Manda nelpon adiknya. Adiknya ini kawan si Jopan, kawannya kompak yang ikut bakar-bakar ikan di situ. Si Juna namanya. Jun itu si Jopan mukuli Bang Ipon itu kan pacar kakaknya tuh. Bang Ipon tuh. Ini kok bisa dipukuli kenapa itu? Si Juna ini tanya, dipanggilnya si J, kok kenapa mukuli si Ipon J? Jun, ini ceritanya Jun. Si Ipon itu ganggu pacar Bang Andrew. Kalau kau nggak percaya, chatnya semuanya ada. Jadi dia ganggu, ya dikejar si Juna inilah ke rumah sakit. Mau dihajarnya si Ipon itu. Jadi sempat didatangi di situ, ada orang di beberapa kok nggak salah di situ.
dimaki-makinya si pun kau rupanya yang salah, yang ganggu-ganggu pacar Bang Indro, kau yang ini mau ditumbukkan di situ, dihalang lah. Taruna Akademi Militer atau Akmil Zuan Andrew dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara setelah diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU Tengku Shehan Arifah Pasha. Shehan didampingi pamannya melapor ke Denpom 15 Medan. Shehan mengatakan penganiayaan yang dialaminya bermula saat ia bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari kompleks Tasbih 1 menuju Jalan Setiabudi Medan pada Sabtu 18 Februari. Kemudian tiba-tiba mobilnya diadang mobil lainnya dan keluar dari dalam mobil yakni Taruna Akmil Zuan dan sang adik bernama Zofan. Saat Shehan keluar, korban langsung dihajar oleh Zuan dan Zofan hingga babak belur. Shehan mengalami luka dan mendapatkan 4 jahitan di pelipis mata serta kepalanya mengalami cedera akibat pukulan tersebut. Paman Shehan, Tengku Yose Mahmudin Akbar, mengatakan setelah menganiaya korban, Zuan sempat menawarkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai tanda damai. Namun tawaran itu ditolak oleh Shehan karena dianggap tak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Cara yang dilakukan dianggap menghina lantaran awalnya terduga pelaku menawarkan 10 juta rupiah lalu dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Bahkan ada mediator yang turut membantu. Lantaran dianggap tak ada itikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam laporannya turut disertakan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tahu, kami kira dia sipil. Iya, setelah tanya lagi, baru kami tahu Akmil. Makanya kami ditimbangkan ke Mari aja deh, hasil pemeriksaan sana ditimbangkan ke Mari. Kalau diterima, kan diterima. Proses di sini. Dan ini kapan dibuat? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat kembali terjadi. Setelah anak pejabat pajak Mario Dandi, kini kasus penganiayaan dilakukan oleh anak Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain bernama Zuan Andrew. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU Tengku Shehan Arifah. Akibat penganiayaan tersebut, Tengku Shehan Arifah mengalami luka robek di bagian pelipis. Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 malam. Aksi penganiayaan dilakukan saat korban sedang bersama dengan dua teman wanitanya. Insiden penganiayaan ini terjadi di jalanan saat pelaku dan teman-temannya baru saja keluar di kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diadang pelaku. Kemudian dua orang keluar dari mobil, satu diantaranya yakni pelaku Zuan Andrew. Tanpa basa-basi, Zuan diduga memukuli korban hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian itu, korban langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Laporan dibuat pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun kemudian melaporkan Zuan ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari 2023. Belakangan, ayah pelaku yakni Zulkarnain menyebut pelaku bukanlah Zuan, melainkan sang adik bernama Zofan.
Terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain buka suara. Ia membenarkan anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran bernama Tengku Sehan Arifah Pasha alias Ipon. Namun ia mengatakan anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna Akmil bernama Zuan Endro, melainkan adik Endro yang bernama Zofan. Ia lalu menceritakan kronologi kasus tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh sang anak. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk Komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu 18 Februari. Malam itu Andrew dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di Komplek Tasbih 1, Kota Medan. Kemudian, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Andrew mengantarkan Upa pulang. Saat di perjalanan, Upa kemudian menceritakan sering diganggu oleh korban. Setelahnya, Andrew mendatangi sang adik bernama Zofan yang sedang berada di rumah temannya untuk bercerita. Lalu, Zofan merespon dan meminta sang kakak untuk tetap tenang. Mengingat Zuan Andrew merupakan seorang taruna Akmil. Selang beberapa saat, keduanya memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat itulah Zofan melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Setelah pintunya terbuka, Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Kemudian korban langsung melapor ke kepolisian terkait kasus penganiayaan. Ketemu sama pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah dari SMP dia pacaran, sudah dari SMA dia pacaran. Ketemulah dia sama pacarnya, tigilah orang itu. Awalnya mereka di rumah nih, di rumah. Tigi, habis itu di rumah pacarnya ya? Enggak, di rumah saya. Nah, di rumah saya pernah ketemu di Tasbih. Di Tasbih 1, Komplek Tasbih. Jadi setelah dia ketemu di situ sampai jam setengah 11, orang itu keluar sebentar, dia antarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya di Komplek USU. Setengah 11 malam. Kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, adiknya si Andrew ini, adiknya namanya Zofan, lagi bakar-bakar ikan ini di rumah kawannya di Komplek Tasbih juga.